Ya, untuk mengetahui bagaimana persiapan jalannya sidang yang akan berlangsung pada pagi nanti, kita bergabung bersama dengan rekan Sisil Sinabariba dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Iya, Sisilia, bagaimana persiapan Teddy Minahasa dan kuasa hukumnya dalam menghadapi sidang pledoi hari ini? Ya, Marvin dan juga Eva, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak kuasa hukum dari Teddy Minahasa, begitu juga secara pribadi oleh Teddy Minahasa. Nanti pihak kuasa hukum maupun Teddy Minahasa sendiri akan menyampaikan secara langsung nota pembelaan ataupun pledoi untuk menjawab tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang sebelumnya di tanggal 30 Maret 2023 yang lalu. Kita tahu Jaksa Penuntut Umum menuntut Teddy Minahasa dengan pidana mati karena menurut Jaksa Penuntut Umum Teddy Minahasa terbukti memenuhi semua unsur yang didakwakan, yakni dakwaan di pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai narkotika. Apa kemudian poin-poin yang nanti akan disampaikan dalam pembelaan terutama dari pihak kuasa hukum? Saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari Teddy Minahasa, Bang Hotman Paris Hutape ya. Bang, selamat pagi. Pagi. Apa nanti kira-kira yang menjadi pembelaan? Karena kita tahu di sidang sebelumnya Bang Hotman sempat mempersoalkan mengenai cacat dari segi hukum acaranya, Bang. Ya, kita pledoi pembelaan ada 300 halaman lebih. Ada beberapa poin terpenting. Yang pertama adalah yang sesuai dengan kita sudah mendapat opini tertulis dari seorang ahli undang-undang ITE dari Kementerian Kominfo yang menyatakan bahwa suatu pemeriksaan, yaitu berita acara pemeriksaan yang didasarkan kepada hanya bukti chat, WA, WhatsApp, tanpa digital forensik, itu tidak sah. Artinya menurut Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6, suatu chatting digital forensik tersebut harus di digital forensik dulu secara utuh, baru kemudian itulah yang ditunjukkan kepada para saksi fakta untuk diminta tanggapannya. Dalam kasus ini, tidak ada satupun saksi fakta yang ditunjukkan digital forensik dari chatting tersebut secara keseluruhan. Yang ada hanyalah satu chatting di screenshot, bahkan sidik jari dari penyidik kelihatan, itu ditanyakan kepada saksi. Dan menurut semua ahli di sini, ada 2 ahli undang-undang ITE, ada 2 ahli hukum pidana menyatakan itu tidak sah. Artinya, karena berita acara pemeriksaan didasarkan kepada bukti cara pengambilan bukti yang tidak sah, maka berita acara pemeriksaannya tidak sah. Akibatnya surat dakwaan menjadi batal demi hukum, dan akibat lebih lanjut surat tuntutan jaksa menjadi tidak dapat diterima. Itu salah satu. Yang kedua, dipersoalkan 5 kg sabu. Ya, 1 kg sabu pertama tidak tahu di mana. Tidak ada bukti pemakainya siapa, tidak ada tersangkanya yang membeli. Sama seperti dalam kasus pembunuhan. Kalau seseorang dituduh membunuh, mayatnya tidak ditemukan, kan belum tahu apakah benar dia meninggal, apakah karena dibunuh atau tidak. Itu yang 1 kg. Yang kedua 4 kg. 4 kg itu Teddy Minahasa sudah memerintahkan tanggal 24 September 2022 musnahkan. Dan sesudah itu tidak ada lagi perintah dari Teddy Minahasa. Yang ada hanya kesaksian dari Dodi yang menyatakan bahwa tanggal 29 September dia disuruh perintah untuk tetap melanjutkan penjualan. Tapi satu saksi bukan saksi. Jadi hanya ada satu saksi. Makanya kami mengikuti pernah petuah dari Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam, pada waktu Ketua BIN Budi Gunawan ditersangkakan oleh mantan Ketua KPK tanpa pemeriksaan, ya, Mahfud MD mengatakan sekalipun kau percaya, tapi due process of law harus dilaksanakan terlebih dahulu. Itu yang tidak dilaksanakan di sini. Artinya memang dari segi hukum acaranya yang menjadi perhatian khusus dari penasihat hukum. Dari segi hukum acara dan juga dari substansi pun. Substansi, oke. Bang, kalau itu dari penasihat hukum, dari Pak Teddy sendiri, sudah ada bocoran kira-kira nanti pembelaan apa yang akan disampaikan secara pribadi? Saya tidak bisa komentar atas nama pembelaan pribadi dari Pak Teddy, tapi pada dasarnya arahnya sama. Oke. Udah? Siap. Terima kasih banyak Bang Hotman.
Dan memang kalau melihat dakwaan ataupun tuntutan kemarin yang sempat disampaikan oleh jaksa penuntut umum ada 8 poin yang dinilai memberatkan hingga jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman pidana mati. Kita tunggu nanti apa sebenarnya yang menjadi pembelaan, khususnya pembelaan pribadi yang akan disampaikan oleh Teddy Minahasa pada sidang yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Demikian Marvin dan juga Eva, kembali ke Anda di studio.